Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, selamat datang kembali di channel kita. Alhamdulillah, kita sekali lagi berkumpul di saluran ini untuk berbagi pengetahuan yang bermanfaat dan mendalam dalam agama Islam. Salam dan penghormatan senantiasa kami haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga saudara-saudaraku semua dalam keadaan sehat dan diberi umur panjang, serta diberkati dengan kelapangan rezeki dalam setiap urusan, dan semua cita-citanya tercapai. Amin ya robbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, hari ini, kita akan membahas tentang makanan sehat yang sebenarnya bisa memberikan dampak negatif jika dikonsumsi secara berlebihan. Mari kita telaah lebih dalam dan pahami bagaimana makanan yang seharusnya memberikan manfaat bisa menjadi ancaman bagi kesehatan kita. Pertama, mari kita bicarakan tentang sayuran yang sering dianggap sebagai pilihan sehat, yaitu daun kale. Sebagian besar dari kita mungkin sudah familiar dengan manfaat nutrisi yang dimiliki oleh daun kale, seperti kandungan vitamin A dan tingginya kalsium. Namun, tahukah Anda bahwa daun kale juga dapat menyerap logam berat seperti timbal dari tanah? Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi berlebihan daun ini bisa meningkatkan kadar timbal dalam tubuh, yang pada gilirannya dapat mengganggu berbagai fungsi tubuh seperti sistem saraf, ginjal dan jantung. Selanjutnya, mari kita bahas tentang makanan ringan favorit banyak orang, yaitu kue berbahan dasar tepung beras. Tepung beras, yang sering digunakan sebagai bahan dasar dalam pembuatan kue, sebenarnya mengandung senyawa beracun yang dikenal sebagai arsenik. Meskipun kandungan arsenik dalam tepung beras biasanya dalam jumlah kecil, konsumsi berlebihan kue atau makanan lain yang menggunakan tepung beras dapat meningkatkan risiko terpaparnya arsenik. Yang pada akhirnya, hal tersebut dapat mengganggu kesehatan kita, terutama bagi penderita diabetes. Ketiga adalah minyak kelapa. Minyak kelapa ini sering dianggap sebagai alternatif sehat untuk menggoreng makanan. Namun, perlu diingat bahwa meskipun memiliki manfaat seperti meningkatkan kadar kolesterol baik dalam tubuh, minyak kelapa juga mengandung tinggi lemak jenuh. Konsumsi lemak jenuh yang tinggi dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, seperti peningkatan tekanan darah dan peradangan. Oleh karena itu, penting untuk mengonsumsi minyak kelapa dengan bijak dalam pola makan yang seimbang dan memperhatikan asupan lemak jenuh secara keseluruhan. Keempat adalah ikan tuna. Ikan ini sering dianggap sebagai sumber omega 3 yang baik untuk kesehatan jantung kita. Namun, perlu diingat bahwa ikan tuna segar dari Samudra Atlantik dapat mengandung kadar merkuri yang tinggi, yang dapat memberikan dampak negatif pada kesehatan kita jika dikonsumsi terlalu sering. Oleh karena itu, penting untuk memilih sumber tuna yang lebih kecil atau berasal dari perairan yang lebih aman, seperti tuna cakalang. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalkan risiko merkuri dan tetap mendapatkan manfaat omega 3 yang penting untuk kesehatan jantung kita. Selanjutnya, mari kita bicarakan tentang kayu manis, yang sering digunakan sebagai bumbu dalam berbagai masakan dan minuman. Meskipun memiliki aroma yang khas dan menjadi favorit dalam resep tradisional dan modern, kayu manis mengandung senyawa bernama kumarin. Kumarin, meskipun terdapat dalam jumlah kecil dalam kayu manis, dapat bersifat karsinogenik jika dikonsumsi dalam jumlah besar. Oleh karena itu, disarankan untuk mengonsumsi kayu manis dengan bijak dan dalam jumlah yang moderat untuk menghindari risiko kesehatan yang tidak diinginkan terkait dengan kumarin. Selanjutnya, mari bahas tentang buah pala.
Meskipun tidak sering ditemui, perlu diwaspadai karena konsumsi berlebihan dapat menyebabkan halusinasi, hipertensi, dan masalah jantung. Buah ini mengandung senyawa tertentu yang jika dikonsumsi berlebihan, dapat memberikan dampak negatif pada kesehatan. Dengan memahami risiko terkait konsumsi berlebihan buah pala tersebut, kita dapat membuat pilihan yang lebih baik dalam pola makan sehari-hari kita. Kemudian kopi, seringkali diandalkan sebagai penangkal rasa kantuk atau peningkat konsentrasi. Minum kopi dalam jumlah berlebihan juga dapat memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan bagi kesehatan. Dalam beberapa kasus, konsumsi kopi yang berlebihan dapat menyebabkan masalah persendian dan sensasi pegal yang persisten pada tubuh kita. Hal ini mungkin disebabkan oleh kandungan kafein dalam kopi yang dapat memengaruhi respons tubuh terhadap rasa nyeri dan peradangan. Lalu, ikan salmon asap, meskipun ikan ini sering dikonsumsi dan dianggap sebagai sumber protein yang sehat, perlu untuk memahami bahwa ikan salmon asap mengandung tinggi hidrokarbon aromatik polisiklik. Hidrokarbon aromatik polisiklik adalah senyawa yang dapat terbentuk selama proses pengasapan ikan, terutama jika dilakukan pada suhu tinggi atau dengan menggunakan metode pengasapan tradisional. Kandungan tinggi zat ini telah dikaitkan dengan peningkatan risiko berbagai penyakit dalam tubuh kita, termasuk kanker. Oleh karena itu, kita disarankan untuk mengonsumsi ikan salmon asap dengan bijak. Terakhir, mari kita bahas tentang kuskus dan teh kombucha. Kedua makanan ini, jika dikonsumsi secara berlebihan, dapat meningkatkan risiko diabetes dan masalah ginjal. Kuskus memiliki kadar karbohidrat tinggi yang dapat menyebabkan lonjakan gula darah, sedangkan teh kombucha, sebagai minuman fermentasi, juga dapat mengandung kadar gula yang tinggi. Hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan gula darah dan meningkatkan risiko diabetes. Selain itu, konsumsi berlebihan teh kombucha juga dapat memberikan beban ekstra pada ginjal kita. Oleh karena itu, penting untuk mengonsumsi kedua makanan ini dengan bijak dan seimbang agar tetap menjaga kesehatan tubuh kita secara menyeluruh. Jadi, meskipun makanan ini sering dianggap sehat, penting bagi kita untuk mengonsumsinya dengan bijak dan seimbang. Memilih pola makan yang sehat dan beragam akan membantu kita menjaga kesehatan tubuh kita dalam jangka panjang. Terima kasih telah menyimak, dan jangan lupa untuk berlangganan saluran kami untuk informasi lebih lanjut tentang gaya hidup sehat dan tips kesehatan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.